Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika kelas 9. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang persamaan kuadrat. Ya. Nah, persamaan kuadrat ini tidak saja dipelajari di kelas 9, tetapi juga nanti sewaktu peserta didik sudah ke sekolah lanjut, SMA, akan kembali mempelajari tentang persamaan kuadrat tetapi dengan materi yang lebih luas. Dan juga persamaan kuadrat yang dipelajari di kelas 9 ini nanti juga di SMA akan dipelajari di dalam mata pelajaran fisika, tapi dalam judul materi yang berbeda. Tetapi ketika peserta didik sudah mempelajari persamaan kuadrat, maka sudah mempelajari dan sudah memahami, maka dengan sendirinya ketika sampai di SMA akan lebih menikmati pembelajaran di tingkat lanjut. Oke, kita langsung saja. Sekarang mari kita mengenal apa itu persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat ternyata sudah sering kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Jadi banyak aktivitas kita, kegiatan kita yang menerapkan prinsip persamaan kuadrat. Misalnya, ya, kurva bola yang ditendang dalam permainan sepak bola. Ya, saya yakin semua kita sudah pernah melihat orang bermain sepak bola atau yang juga dikenal dengan bola kaki. Ya, ini adalah contoh orang yang menendang bola ke arah gawang, ya, sehingga dia membentuk suatu kurva. Dia membentuk suatu kurva seperti ini. Nah, ternyata kurva ini adalah salah satu kurva persamaan kuadrat. Kurvanya akan dipelajari di pembelajaran lanjutan setelah materi persamaan kuadrat ini. Yang berikut, kurva bola basket yang dilempar ke dalam keranjang. Sama juga dengan kurva bola yang ditendang dalam permainan sepak bola, dia akan membentuk suatu garis lengkung. Ya, seperti ini. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa sebenarnya persamaan kuadrat ini sudah sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Hanya saja kita tidak sadar kalau di situ ada persamaan kuadratnya. Nah, dalam persamaan kuadrat, dia memiliki bentuk yang seperti ini. Ada ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Ya, dengan a nilainya tidak boleh sama dengan 0. Ya, nilai a ini tidak boleh sama dengan 0. Boleh nilainya bilangan bulat positif ataupun bilangan bulat negatif, boleh. Tetapi tidak boleh sama dengan 0. Bentuk umum atau bentuk baku persamaan kuadrat dengan a sebagai koefisien x kuadrat, ya. Jadi a yang di sini dia sebagai koefisiennya x kuadrat yang ini. Berikut yang b sebagai koefisien x, ya. Dan yang c sebagai konstanta. Kita lanjut. Persamaan kuadrat dalam x secara umum dapat ditulis dalam bentuk seperti yang tadi, ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0. Ya. Dengan a, b, dan c, ini a yang ini, b yang ini, c itu harus bilangan real atau bilangan nyata, ya. Dia harus bilangan real dan atau juga bilangan nyata. Kembali diingatkan bahwa nilai a tidak boleh sama dengan 0. Nilai a tidak boleh sama dengan 0. Dia boleh negatif 1 atau sampai negatif berapapun ataupun dari 1 sampai berapapun, tetapi nilainya tidak boleh 0. Nah, dalam persamaan kuadrat ada beberapa penyelesaiannya, ya. Persamaan kuadrat ada beberapa penyelesaiannya. Yang kita pelajari pertama adalah penyelesaian dengan menggunakan akar. Caranya adalah kita menentukan akar penyelesaian persamaan kuadrat yang tadi.
persamaan kuadrat kan harus ada x kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, ya. Kita menentukan akarnya. Maksudnya adalah kita mencari nilai x, nilai dari x ini yang memenuhi persamaan ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0, ya. Jadi kita jangan menentukan sembarang angka saja, tetapi angka yang kita dapatkan nanti ketika kita kembalikan ke dalam persamaan ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0, itu dia harus memenuhi, ya. Dia menjadi persamaan yang benar kembali. Seperti itu. Untuk persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, pengganti variabel x yang dicari harus memenuhi syarat. Maksudnya adalah jika disubstitusikan pada persamaan tersebut menjadi kalimat yang benar, ya. Mari kita lihat contohnya. Misalnya kita punya x kuadrat dikurangi 49 sama dengan 0. Nah, x kuadrat kurang 49 ini kita disuruh menyelesaikannya atau kita mencari nilai x, ya, dengan cara diakarkan. Jadi caranya, karena x kuadrat kurang 49 sama dengan 0, maka 49-nya kita pindah ruaskan sehingga dia menjadi x kuadrat sama dengan negatif 49, pindah keluar ini menjadi 49. Sehingga x kuadrat dan 49 ini sama-sama kita akarkan. Berarti di sini dia menjadi akar dari x kuadrat sama dengan akar dari 49. Nah, x kuadrat ini akarnya x. Kemudian 49 akarnya 7. Ya. Sehingga kita dapat nilai x sama dengan 7. Tetapi dalam persamaan kuadrat, nilai x ini harus ada 2. Karena dia nanti harus menghasilkan x1 dan x2. Ya. Karena dia punya x sama dengan 7, dan juga kita tahu bahwa positif jika dikuadratkan, itu hasilnya positif, ataupun negatif dikuadratkan hasilnya negatif. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa x sama dengan 7 atau x sama dengan positif negatif 7. Maksudnya adalah nilai x di sini dia bisa saja negatif 7 atau x juga sama dengan 7. Nah, untuk membuktikannya, mari kita substitusikan, ya. Seperti tadi, coba kita isi kembali. Kita isi kembali. Persamaan awal kita itu adalah x kuadrat negatif 49 sama dengan 0. Yang pertama, misalnya kita pakai yang negatif 7. Jadi nilai x ini kita ganti dengan negatif 7, maka di sini akan menjadi
negatif 7 kita kuadratkan dikurangi 49 sama dengan 0. Apakah dia memenuhi? Mari kita lihat. Negatif 7 dikali negatif 7, ya, negatif 7 pangkat 2 sama dengan negatif 7 kali negatif 7. Ini menjadi 49 dikurangi 49 sama dengan 0. Ya, berarti untuk X sama dengan negatif 7 itu memenuhi persamaan kuadrat X kuadrat kurang 49 sama dengan 0. Bagaimana X sama dengan 7? Mari kita kembali buktikan. Garis kita tulis lagi X kuadrat kurang 49 sama dengan 0, ya. Hingga di sini karena X yang kita pakai berikut adalah nilainya 7, berarti di sini 7 pangkat 2 dikurangi 49 sama dengan 0. Berarti 7 pangkat 2, 7 kali 7, hasilnya 49 dikurangi 49 sama dengan 0. Sehingga nilai X sama dengan positif negatif 7 ini memenuhi persamaan X kuadrat kurang 49 sama dengan 0. Ya, jadi caranya seperti itu. Bagaimana kalau dia harus memenuhi X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, dengan maksudnya harus ada koefisien X kuadrat, koefisien X, harus ada konstanta, terus sama dengan 0. Baik, mari kita coba dengan persamaan ini. Kita punya X kuadrat negatif 3, negatif 10 sama dengan 0. Kalau ada persamaan seperti ini, negatif 3x. Kalau ada persamaan seperti ini, kita lihat di X kuadratnya dulu. Ya, karena ini X kuadrat, berarti X kuadrat dihasilkan dari X dikalikan dengan X. Ya, maka di sini kita bisa tulis X, karena ini negatif, berarti di sini negatif itu dari perkalian negatif kali positif. Ya, di sini kita taruh negatif atau positif dulu sama saja. Tapi kalau saya memilih pakai negatif, tutup kurung, buka kurung lagi. Di sini X positif, tutup kurung. Berarti di sini ada yang kosong. Ya, ada yang kosong. Kosongnya adalah cara kita mengisi yang kosong ini. Yang kosong ini dan yang kosong ini hanya dari koefisien yang ada di sini. Dari 3x dan juga negatif 3x dan juga negatif 10. Yang pertama adalah kita lihat yang 10. Yang 10, negatif 10, berarti kita harus cari perkalian yang hasilnya negatif 10. Berarti berapa kali berapa yang hasilnya sama dengan negatif 10. Dengan catatan harus memenuhi syarat. Berapa tambah berapa yang hasilnya negatif 3. Sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, dan share ke sosial media kamu. Jangan lupa memencet tombol notification. Thank you.
sehingga kita bisa melihat bahwa negatif 10 ini perkalian yang menghasilkan angka negatif 10 1 kali negatif 10 atau negatif 1 kali 10 itu hasilnya negatif 10 atau 2 kali negatif 5 atau 5 kali negatif 2 ya. Dikira hanya itu sehingga saya memilih untuk di sini saya pakai negatif 5 ini dikali dengan 2 sehingga di sini juga negatif 5 ditambah 2 karena negatif 5 kali 2 hasilnya negatif 10 dan negatif 5 ditambah 2 hasilnya adalah negatif 3. Berarti di sini X dikurangi negatif 5 berarti X tambah 5 X kurang 5 di sini X tambah 2 sehingga jadinya nanti negatif 5 plus 2 hasilnya negatif 3 dan 5 dikali 2 hasilnya negatif 5 dikali 2 hasilnya negatif 10 ya, seperti itu. Ini untuk pemfaktoran. Yang berikut adalah kita akan sama-sama belajar bagaimana kalau ya, jadi persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 ini sudah memenuhi syarat ya, sehingga tadi sudah kita buktikan ketika disubstitusikan persamaan tersebut menjadi kalimat yang benar atau persamaan yang benar. Yang berikut adalah penyelesaian persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Kita lihat penjelasannya dulu, bahwa pada persamaan berbentuk seperti yang sudah dijelaskan tadi, AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, jika dibentuk menjadi persamaan kuadrat yang seperti ini bisa difaktorkan. Ya, sehingga persamaan tersebut bisa diselesaikan dengan cara kita faktorkan saja. Ya, caranya tidak jauh beda dengan pemfaktoran dan juga bentuk akar. Ya. Untuk yang pemfaktoran, kita lihat sekarang kita lihat yang melengkapkan kuadrat sempurna. Ya. Selain dengan pemfaktoran, tadi kita sudah akarkan juga, ternyata bisa juga dengan melengkapi kuadrat sempurna. Jika suatu persamaan memiliki bentuk kuadrat sempurna seperti X kuadrat sama dengan Q atau X tambah P kuadrat sama dengan Q, maka persamaan tersebut dapat kita selesaikan dengan menggunakan sifat-sifat berikut. Ya. Yang pertama, sifat yang pertama, hasil kuadrat dari dua bilangan nyata yang berlawanan tandanya adalah bilangan positif. Yang kedua, jika persamaan berbentuk X kuadrat sama dengan P, maka penyelesaiannya dapat ditentukan dengan cara berikut ini. Misalnya kita punya 2 dikalikan X ditambah 5, ini sama dengan 0. Ya. Jadi
Pemfaktoran maksudnya kita cari nilai X. Nah, 2X ditambah 5, ya, ini kita buat dulu dia menjadi suatu persamaan kuadrat, ya. Ini ada 2X, 2 kali X, kemudian 2 kali 5, 2 hasilnya 10, sama dengan 0. Berarti di sini 2X negatif sama dengan negatif 10. Berarti X sama dengan negatif 10 dibagi 2 sama dengan negatif 5, ya. Berarti di sini kita punya X sama dengan negatif 5, ya. Atau ketika ada persamaan 2 dikalikan X tambah 5, karena tadi kita punya istilah P dan Q, maka 2 ini kita anggap sebagai P, dan juga X tambah 5 ini kita anggap sebagai Q. Seperti itu, ya. Atau dengan persamaan yang lain, misalnya kita punya 4X. Misalnya kita punya 4X ini kita kalikan dengan 2X dikurangi 3 sama dengan 0. Berarti untuk kita lihat nilai PQ-nya, 4X ini sebagai P, 2X negatif 3 ini sebagai Q. Sehingga kalau kita cari nilai X-nya, kalau kita punya persamaan yang seperti ini, berarti di sini adalah P, dan di sini adalah Q. Sehingga kita pisahkan. Yang pertama kita punya 4X sama dengan 0, berarti X sama dengan 0 bagi 4. Berarti X di sini sama dengan 0. Bagaimana kalau 2X negatif 3? Ya, 2X negatif 3 ini sama dengan 0. Ya, berarti 2X ini sama dengan 3. Oke, ini geser sehingga X ini sama dengan 3/2. Berarti X sama dengan 1/2. Ya, ini nilai X-nya. Sehingga dari ini kita bisa tahu nilai X-nya. X1-nya adalah 0, dan juga X2-nya ini sama dengan 1/2. Seperti itu. Karena jika satu persamaan memiliki bentuk kuadrat sempurna misalnya kita punya X pangkat 2 ini sama dengan Q, atau X ditambah P ini dikuadratkan ini sama dengan Q juga, ya. Maka persamaan tersebut kita selesaikan, ya, dengan cara
Yang pertama itu kalau kita punya x kuadrat sama dengan q, berarti di sini x kuadrat kurang q ini sama dengan 0. Ya, sehingga supaya ini disejajarkan, kita mengubahnya menjadi x kuadrat dikurangi dengan dalam kurung akar q yang dikuadratkan ini sama dengan 0. Ya, kemudian akar q pangkat 2 ini berarti sama dengan akar q dikalikan dengan akar q, ya, ini sama dengan q. Nah, kemudian dari sini kita geser, ini berarti kita punya dalam kurung x negatif akar q dikalikan x positif akar q, ya, ini sama dengan 0. Berarti untuk x dikurangi akar q sama dengan 0. Berarti x sama dengan akar q. Kita lanjut. Yang berikut untuk x ditambah akar q ini sama dengan 0. Berarti x sama dengan negatif akar q. Berarti nilai x di sini nilai x-nya x sama dengan positif negatif dikalikan akar q, ya. Berarti untuk persamaan yang ini kita bisa menyimpulkan bahwa kalau x tambah p kuadrat sama dengan q, berarti x tambah p kuadrat x tambah p ini sama dengan plus minus akar q juga, ya. Ya, plus minus akar q berarti sama saja dengan yang tadi, bahwa bisa saja x tambah p sama dengan akar q atau x tambah p sama dengan negatif akar q. Kita lanjut menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus kuadratik, ya. Jadi masih membahas tentang persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Dia bergantung pada nilai b kuadrat kurang 4ac, ya. Ini kalau kita menggunakan rumus kuadratik, ya. Berarti nilai dari b kuadrat kurang 4ac ini menjadi pembeda, ya. Apakah suatu persamaan kuadrat memiliki dua akar yang berbeda atau dua akar kembar, maksudnya akar-akarnya sama, ya, x-nya nanti sama atau beda. Kita lihat. Oleh karena itu, b kuadrat kurang 4ac
sebut sebagai diskriminan. Maksudnya, dia dinyatakan dengan nilai D, ya. Jadi B kuadrat kurang 4AC itu sama dengan D. Sehingga D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Ya, maksudnya adalah diskriminan dari persamaan AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0, ini B kuadrat kurang 4AC, dengan catatan, ya, supaya kita bisa tahu bahwa jika D lebih besar dari 0, sama lebih besar, maka persamaan memiliki dua akar yang berbeda. Kalau D sama dengan 0, maka persamaan memiliki dua akar yang sama, dua akar kembar. Kalau D lebih kecil dari 0, maka persamaan tidak memiliki akar atau tidak bisa diselesaikan. Maksudnya adalah, karena D nanti ini diakarkan, berarti hasilnya tidak boleh negatif, karena nilai negatif tidak bisa kita akar. Seperti X1,2 sama dengan min B plus minus tambah kurang akar dari B kuadrat dikurangi 4AC dibagi dengan 2A. Misalnya, kita punya persamaan kuadrat yang kita punya ada 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 3x sama dengan 0. Nah, jadi caranya supaya kita gampang memasukkan ke dalam rumus, kita harus menentukan nilai A, B, dan C. Yang pertama, nilai A di sini, A itu yang ini, yang pertama. Dari AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Kan? Berarti A itu 2. X kuadratnya tidak usah kita pusingkan untuk hal seperti ini. Kemudian B ini sama dengan 5. C sama dengan negatif 3. Kok bisa negatif? Ya, karena di sini negatif. Ya, di sini negatif dan ini dua-duanya positif. Berarti A dan B itu positif, C-nya negatif. Setelah itu baru kita masukkan ke rumus. Kita punya X12 sama dengan B minus akar dari B kuadrat kurang 4AC dibagi 2A. Ya, sekarang kita masukkan nilai B-nya. Oh, negatif. Nilai B-nya 5 tambah kurang akar dari B-nya 5. Oh, 5 dikuadratkan 4. A-nya 2 kali 2. C-nya negatif 3. Kita kasih dalam kurung negatif 3-nya biar tidak salah anggap. Nanti kita kira dia 2 kurang 3. Ini dibagi 2, kita kalikan A. A-nya 2. Kita di sini bikin kolom. Ini sama dengan
Ya, negatif 5 tambah kurang akar dari 5 pangkat 2, 5 kali 5. Ya, 25 dikurangi dengan 4 kali 2, 8. 8 kali 3, negatif 24. Dibagi dengan 2A, 2 kali 2, 4. Hingga ini sama dengan negatif 5 tambah kurang akar dari. Berarti di sini karena dua tanda yang sama berdekatan jadi positif. 25 ditambah 24 itu hasilnya 49. Bagi 4 sama dengan, ya, negatif 5 tambah kurang akar 49, 7 dibagi 4 sama dengan, untuk X1 kita ambil yang positif sehingga X1 negatif 5 plus 7 dibagi 4. Ini menghasilkan ya 5 tambah 7, 2, negatif 5 tambah 7, 2, berarti X1 adalah 1/2. 2/4 sama dengan 1/2. Ya, kemudian nilai X2 nya. X2 karena tadi kita sudah ambil yang negatif, berarti di sini negatif 5 negatif 7 dibagi dengan 4 sama dengan negatif 5 negatif 7 ini negatif 12 dibagi 4 sama dengan negatif 3. Ya, ini nilai X2 nya. Berarti dari sini kita bisa tahu bahwa nilai X1 nya sama dengan setengah dan nilai X2 nya sama dengan negatif 3. Berarti oke, sampai di sini pembahasan kita tentang rumus kuadratik atau rumus ABC. Nanti untuk pertemuan berikut akan dilanjutkan lagi.